Bayangkan kita hidup tanpa listrik. Setiap hari harus berjalan jauh di bawah terik dan hujan, menyeberangi sungai yang deras tanpa jembatan, atau mengayuh perahu melawan ombak. Tidak ada makanan cepat saji, dan sirih pinang adalah cemilan wajib setiap hari. Bisakah kita hidup seperti ini? Mereka bisa, dan mereka tetap merasa bahagia. Siapa mereka? Mereka adalah suku Wanijan dari kampung Sambrawai. Kampung Sambrawai adalah kampung di mana saya menghabiskan waktu saya beberapa bulan belakangan ini. Terletak di distrik Yapen Utara, Kabupaten Kepulauan Yapen. Sebuah kampung pesisir yang berada di bawah perbukitan dengan hutan-hutan yang masih lebat. Lautan yang luas untuk mencari ikan, tanah yang masih subur untuk berkebun, sumber air bersih yang masih melimpah, serta udara yang masih bersih dan segar. Meski dilabeli sebagai daerah tertinggal, suku Wanijan hidup di tanah yang diberkahi dengan kekayaan alam yang tak ternilai harganya. Dalam ayatnya yang kedua untuk kita memuji dan membesarkan nama Tuhan di hari ini. Tuhan Allah hadir dalam rumah ini. Tuhan Allah hadir dalam rumah ini, bersembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tunduklah semua, tubuh serta jiwa juga. Alam yang masih terjaga memberi suku Wanijan apa yang mereka butuhkan. Untuk makan, mereka bisa ke kebun atau ke hutan, menggali ubi, tokok sagu, petik daun kasbi, daun gedi, daun genemo, pakis, bunga pepaya, dan banyak hasil kebun yang lainnya. Untuk kebutuhan protein, mereka bisa cari udang di sungai, memancing ikan di laut, berburu tikus hutan dan kuskus. Apapun itu, mereka masih bisa makan, meskipun mereka tidak punya uang. Bandingkan dengan kita yang bahkan seringkali tidak tahu dari mana makanan kita berasal. Mungkin kita merasa lebih beruntung tinggal di perkotaan dengan pembangunan yang sudah maju, di mana uang berputar dengan cepat dan teknologi berkembang dengan pesat. Namun, kita menjadi rentan dan sangat bergantung terhadap uang dan teknologi tersebut. Jika kita disandingkan dengan suku Wanijan, sama-sama tidak memegang uang dan teknologi dalam 1 bulan, siapa yang akan bertahan? Kita atau mereka? Hidup dengan suku Wanijan, saya belajar banyak hal, terutama bahwa kekayaan tidak hanya diukur dengan nilai uang, tapi juga dengan luasnya alam yang masih terjaga keseimbangannya. Saya harap pembangunan yang sedang berjalan tidak akan membuat mereka meninggalkan cara hidup lama mereka, membuat mereka menjadi konsumtif, dan menjauhkan mereka dari sumber daya alamnya. Semoga pembangunan semakin meningkatkan pengetahuan mereka untuk dapat mengelola sumber daya alamnya secara berkelanjutan dari generasi ke generasi.